Shalom Papa Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dalam keadaan yang sehat. Kami berterima kasih karena semalam kami diberi kesempatan untuk beristirahat, dan hari ini kami akan melakukan hal terbaik dengan mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar? Mistia berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kemarin kita sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bu Devi. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dengan judul Saling Mengampuni dan Menguatkan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 34. Mistia akan membacakannya untuk anak-anak. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib.
Setelah melewati proses pengadilan yang panjang, akhirnya di hadapan Pilatus, Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Lalu Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Dalam perjalanan ke Bukit Golgota, ada seorang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk membantu memikul salib Tuhan Yesus. Setelah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Pakaiannya diundi dan dibagi-bagikan. Di atas salib Yesus dituliskan Raja Orang Yahudi. Saat itu banyak orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus karena ia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Ketika ia haus, orang-orang yang berada di sana mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam dan mencucukkan pada sebatang bulu dan memberinya minum sambil mengolok-olok dan menertawakannya. Lalu, mulai jam 12 siang sampai 3 jam lamanya kegelapan meliputi daerah itu. Lalu pada jam 3 berserulah Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Dalam rupa manusianya, ia menggenapi nubuatnya tentang Mesias yang menderita, di mana seakan-akan Allah meninggalkannya. Tetapi ia memberi teladan, sekalipun sangat menderita, ia tetap taat sampai mati untuk menggenapi rencana Allah. Mereka menyangka kematian Yesus membuktikan bahwa ia telah kalah. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu, bait suci terbelah. Lalu Yesus mati. Kepala pasukan yang telah membawanya untuk disalibkan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, anak-anak, ada begitu banyak luka yang dialami Tuhan Yesus saat menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ia dihina banyak orang dan mendapatkan perlakuan kasar. Namun, Tuhan Yesus mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang menyakitinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sangat memiliki kasih untuk kita. Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak waktunya untuk kita bisa mengampuni dan saling mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak pengalaman pahit dan luka batin yang pernah kita alami, entah dari anggota keluarga atau dari teman-teman. Terkadang kita juga menyakiti orang lain menggunakan anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya, dalam bentuk ucapan, sikap, atau perbuatan kita. Apakah kamu masih menyimpan banyak luka di hatimu? Mari kita belajar mengampuni, seperti Tuhan Yesus juga mengampuni mereka yang bersalah. Ia juga mengampuni dosa-dosa kita. Selamat merayakan perdamaian dengan banyak orang melalui pengampunan yang kamu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, kali ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar tentang pecahan. Dalam matematika, kalian belajar tentang pecahan. Kita juga bisa memaknai pecahan dalam hubungan kita dengan Allah. Hubungan Allah dan manusia pada mulanya utuh, tidak ada perpecahan. Karena manusia telah berdosa, melanggar perintah Tuhan, maka hubungannya antara Allah dengan manusia menjadi terpecah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan manusia, sehingga Tuhan Yesus rela disalib. Karena Tuhan Yesus rela disalib, maka manusia memperoleh pengampunan. Dengan adanya pengorbanan dari Tuhan Yesus, maka hubungan Allah dan manusia kembali pulih. Proyek kita kali ini adalah mewarnai gambar bertema Paskah. Kalian bisa mewarnai gambar tersebut sesuai dengan kreativitas kalian. Demikian pelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.
alat yang kita pakai adalah buku gambar yang kalian punya ya, pensil, kemudian penghapus, kemudian spidol hitam. Spidol hitam ini gunanya untuk menebalkan bagian tepi dari gambar kalian supaya nanti kalau diberi warna kelihatan bentuknya ya. Kemudian ada nanti setelah kita lukis ada yang namanya biasanya pensil warna, atau yang punya krayon boleh memakai krayon ya. Kalau pensil warna ini biasanya memakainya atau digunakan untuk goresan-goresan kiri kanan atau atas bawah satu arah saja ya untuk pensil warna. Tapi untuk krayon prinsipnya hampir sama, hanya saja untuk krayon bisa ditambah dengan satu gerakan, yaitu bukan aja kiri kanan atau atas bawah, tapi boleh melingkar-lingkar. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkitkan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkitkan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkitan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Nah, ini salah satu contoh gambar yang sesuai dengan tema Paskah. Mudah-mudahan kalian bisa, dan bagi yang sudah pandai ya, yang sudah pandai dan yang sudah lebih kreatif dari yang lainnya, boleh mengarang sendiri atau menambahkan gambar yang sudah Bu Ani contohkan di papan. Oke? Terima kasih, sampai jumpa kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss Tia mengajak anak-anak semua untuk mengerjakan beberapa proyek.
Lalu hasil karyamu jangan lupa difoto beserta dirimu. Setelah itu diupload di Google Form di kelas masing-masing. Kami tunggu hasil karyamu. Demikianlah Papa Mama, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Papa dan Mama untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.